Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kembali diberikan berkat kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan proses perkuliahan filsafat hukum materi 6. Insya Allah kita akan membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal, perspektif dari filsafat hukum. Ya. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan share screen materinya. Sudah masuk ke materi kelima, ke-6 ya, ke-6. Ini kearifan lokal Nusantara dalam perspektif filsafat hukum. Ya. Ini bagian pertama, kita akan bahas kearifan lokal di Sumatera. Terlebih dahulu, tentunya apakah kearifan lokal itu? Ya, di pengertian daripada kearifan lokal atau lokal genius adalah merupakan tata nilai atau pandangan hidup, kebijaksanaan atau kearifan kebaikan ya, setempat lokal yang bernilai baik tertanam dalam dan diikuti oleh anggota masyarakat tempat kearifan lokal itu dilaksanakan berlangsung. Ya. Kemudian sebagai bangsa yang besar, Indonesia banyak memiliki kearifan lokal ya, yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia ya, mulai dari Sumatera hingga Papua atau dari Sabang sampai Merauke, semua kita kaya akan kearifan lokal itu sendiri. Anda bisa melihat bersama-sama ya, ini peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia ya. Mulai dari perbatasan dengan negara-negara dan beberapa provinsi yang ada ya. Ini ada daftar provinsi di Indonesia ya. Ini ada 33, ini sudah lama. Sekarang ada tambahan 34 lagi provinsi. Kemudian selanjutnya ini ada hubungan antara filsafat hukum dan kearifan lokal. Ya, apa sih hubungannya antara kearifan lokal dengan filsafat hukum? Ya. Anda bisa lihat sumber-sumber pembentukan hukum yang pertama itu ada undang-undang. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan, kemudian ada perjanjian internasional, ada jurisprudensi, doktrin, dan hukum agama. Nah, di poin kedua, ya, filsafat hukum dan kearifan lokal itu adalah bersumber dari kebiasaan atau hukum adat atau custom law itu sendiri, sehingga kearifan lokal ini mempunyai dasar dan hubungan yang erat dengan filsafat hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ya, kita mengenal kearifan lokal di Sumatera, ya, Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Ini sama-sama Sumatera. Ya. Kemudian selanjutnya, yang bagian C, mengenal kearifan lokal di Nanru Aceh Darussalam, ya, daerah istimewa Aceh. Ya. Yang kita ketahui ya, di 2004 silam di Aceh terjadi tsunami ya, yang begitu dahsyat. Semoga ini menjadi hikmah kepada kita semua. Jadi lihat ya, sejak dahulu Aceh dikenal sebagai negeri Serambi Mekah ya. Serambi Mekah di mana secara filsafati ya, kehidupan masyarakat senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai keislaman ya. Pasca perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM ya di Helsinki dan
keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya tentang pemerintahan Aceh ya. Jadi banyak berlaku peraturan daerah yang bersumber dari kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman seperti berlakunya beberapa konun pidana di Aceh ya. Ini ya mengenal kearifan lokal di negara Aceh. Di Aceh itu salam di Mekah. Dan di sana terdapat ada peraturan daerah yang kanun pidana ya, kanun pidana yang khusus diberikan. Terkait kanun-kanun pidana yang berlaku saat ini ya di Aceh dan Darussalam. Pertama, Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang ibadah, akidah dan syiar Islam ya. Kemudian yang kedua ada Kanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang hamar, miras dan sejenisnya. Kemudian ada Kanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Kemudian 4 ada Kanun ya Nomor 14 Tahun 2003 tentang halawat atau mesum ya. Kemudian kelima ada Kanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengolahan zakat. Nah, ini beberapa kanun-kanun pidana yang berlaku di Aceh. Ini ada contoh ancaman hukuman atau ukubah ya atas pelanggaran kanun pidana. Ukubat dibedakan atas hudud ya, hukuman yang sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an dan ta'zir kesepakatan dari para ulama. Jadi saya ulang, ukubat diberikan atas hudud ya atau hukuman yang sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an dan ta'zir kesepakatan para ulama. Jadi ada hudud ya. Kemudian tidak sholat Jumat ya 3 kali berturut-turut, cambukan maksimal 3 kali ya, ini ta'zir. Kemudian makan minum di tempat minum bagi orang yang diwajibkan berpuasa, ini cambuk maksimal 2 kali, berarti ini ta'zir kesepakatan ulama. Kemudian ada minum hamar, minuman keras, ini sudah masuk cambuk, ini maksimal 40 kali, ini adalah hudud ya. Hudud artinya ini sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an aturannya. Kemudian melaksanakan perbuatan maisir atau judi. Ini cambuk maksimal 12 kali. Ini juga takzir, artinya kesepakatan dari para ulama yang ada di Aceh dan Sumatera ya. Kemudian melakukan halawat berduaan bukan muhrim di tempat sunyi. Ini adalah hudud ya, artinya ini sudah tertera dalam Al-Qur'an, aturan kanun yang tertera dalam Al-Qur'an. Ini contoh ancaman hukuman ukubah atas pelanggaran kanun pidana. Kemudian selanjutnya bagian D, kita mengenal kearifan lokal di Sumatera Barat. Kita berpindah ke Sumatera Barat. Di daerah Minang sejak lama dikenal konsep hukum adat. Ya, di Minang ada hukum adat, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah atau ABS dan SBK. Ya, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Artinya hukum adat bersumber pada hukum agama dan hukum agama bersendi pada Al-Qur'an. Saya ulangi, hukum adat bersumber pada hukum agama dan hukum agama bersendi pada Al-Qur'an. Jadi konsep ABK dan SBK ya, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah ya. Ini kristalisasi mazhab hukum alam yang diperoleh oleh nilai-nilai agama atau kearifan lokal yang ada di wilayah Sumatera Barat ya. Jadi ini Anda bisa pahami, jadi di Minang ya atau Sumatera Barat berlaku seperti ini sampai saat ini ya. Kemudian selanjutnya ada penjabaran konsep adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah ya. Ini beberapa segi penjabaran konsep adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bagi masyarakat Minang ya, konsep adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Kemudian segala perbuatan harus mengingat pada aturan adat dan agama, jangan saling bertentangan. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, konsep adat bersandi sarak, kemudian sarak bersandi kitabullah dimaknai sebagai kebersamaan atau kekerabatan, saling menghormati dan bergotong royong. Berpencar di muka bumi atau merantau guna mencari rezeki Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ya. Ke-8 yang ayat 10. Kemudian bekerja keras, tidak boros dan tawakal ya. Ini penjabaran konsep
adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Jadi ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya, dan adat istiadat tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang berada di Sumatera Barat atau di Minang. Kemudian selanjutnya ada produk-produk hukum daerah sumber hasil transformasi konsep adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah, ya. Ini yang dikeluarkan Perda Provinsi Sumbar nomor 7 tahun 2005 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an, ya. Jadi Aceh itu wajib, ya, hukumnya untuk pandai baca dan tulis Al-Qur'an. Kemudian ada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 2 tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan perbuatan maksiat, ya. Saat ya ada KPKP atau hiburan malam, ya. Kemudian ada Perda Kota Padang Pajang, ya, Padang Panjang nomor 3 tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan perbuatan maksiat dan sejenisnya. Kemudian ada Perda Kabupaten Bukit Tinggi, Peraturan Daerah Bukit Tinggi nomor 29 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, ya. Jadi ini produk-produk hukum daerah sumber Sumatera Barat hasil transformasi konsep adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Bagian E, mengenal kearifan lokal di Bengkulu. Jadi kita berpindah kembali ke Bengkulu. Salah satu hukum adat yang terkenal di daerah Bengkulu adalah hukum sumber Cayo atau HSC, ya. Di HSC ini mengatur persoalan pengembalaan ternak dan pemeliharaan kebun salah satu semboyan yang terkenal. Nah, di sana ya kebun berkandang siang, ternak berkandang malam, ya. Tuh. Kemudian ada implementasi HSC sebagai hukum adat di pemilik ternak wajib membuat kandang dan mengendangkan ternak di malam hari, ya, seperti di Balandai banyak sekali tai sapi di jalan, ya. Harus juga ini bisa mengadopsi aturan yang ada di sana, ya. Jadi terapkan di Balandai supaya jangan banyak tai sapi di jalan. Kemudian ini pemilik kebun wajib membuat pagar sekeliling kebun untuk menghindari gangguan ternak di siang hari, ya. Konsekuensi, ya. Apabila kerusakan kebun akibat gangguan ternak pada malam hari, pemilik kebun dapat menuntut ganti rugi, ya. Bila kerusakan kebun akibat gangguan ternak terjadi pada siang hari, pemilik kebun tidak berhak menuntut ganti rugi. Itu sudah jelas, ya. Jadi hukum sumber Cayo, HSC, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Perda tentang kewajiban mengendangkan hewan ternak di Bengkulu, yaitu asal cikal bakalnya sehingga ternak yang ada di Bengkulu itu dikandangkan. Ini Perda Kota Bengkulu nomor 9 tahun 2013 tentang penerbitan pemeliharaan hewan ternak. Jadi ini Satpol PP, ya, mengadakan sanksi denda sapi minimal Rp250.000. Kalau di Palopo ya kalau kambing 200.000, kalau sapi 250 kalau tidak salah. Jadi uang bayar denda selanjutnya masuk ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. Saya rasa itu, ya. Ini berhubung karena ini bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, ya, belum penuh ampunan dan dilipat gandakan pahala. Jadi bisa mengamalkan zikir-zikir ini, ya. Yang bisa mengamalkan zikir ini, semoga di samping tidak proses perkuliahan terkait filsafat hukum dan juga mendapatkan pahala dikarenakan ini membaca zikir-zikir yang ada di PowerPoint ini, ya. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, aku memperoleh kebahagiaan dan keberkatan dengan mengamalkan segala wirid ini, ya. Silahkan diamalkan. Saya rasa itu, ya, semoga bermanfaat, ya. Jadi ini pembahasan kita di materi 6 terkait kearifan lokal Nusantara dalam perspektif filsafat hukum bagian pertama, yaitu kita kearifan lokal di Sumatera, ya. Ini itulah, ya, pembahasan materi karena filsafat hukum, semoga bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Ya, mohon maaf atas kekurangan, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan jangan lupa absensi di Google Classroom dan tetap membaca Al-Qur'an, menyelesaikan Al-Qur'an, ya. 30 juz, ya. Juz 30 maksudnya, ya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.